Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang gambar potongan putar. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat salah satu contoh untuk bentuk dari benda kerja seperti ini. Nah, ini adalah bentuk 3 dimensinya. Nah, bagaimanakah cara kita menampilkan gambar kerjanya? Nah, kita tahu kalau misalkan kita lihat dari sisi pandangan atas, gambarnya akan seperti ini. Kemudian untuk gambar pandangan depannya, akan seperti ini. Kemudian dari sisi sampingnya, nah akan terlihat bulat seperti ini. Nah, sekarang apakah perlu dicantumkan dari semua pandangan? Contohnya kita mencantumkan pandangan atas, pandangan depan, ataupun pandangan sampingnya? Tentu saja tidak. Kita cukup menggambarkan pandangan depannya saja, akan tetapi harus ada penjelasan bagaimanakah bentuk dari penampang pada bagian ini. Nah, bagian ini menjelaskannya bagaimana pada gambar kerja. Itu yang kita bahas pada materi kali ini. Nah, sekarang saya ambil 3D-nya, bentuk bendanya. Nah, sekarang kita tampilkan gambar pandangan depannya. Nah, gambar pandangan depannya akan seperti ini. Saya besarkan. Nah, tentu saja dari gambar seperti ini tidak bisa mewakili bagaimanakah kira-kira bentuk bendanya. Kenapa? Seandainya saya tampilkan pandangan sampingnya, nah, bentuknya juga akan seperti ini. Nah, sehingga cara pemotongannya seperti apa? Nah, kita coba saja. Misalkan ini kita potong, misalkan kita potong seperti ini, maka akan terlihat potongannya. Nah, bentuknya seperti ini. Apakah diperbolehkan? Boleh. Kita memberikan garis potong di sini. Kita gantikan di sini A. Ini kita gantikan potongannya A, sehingga bentuk dari penampang yang dipotong AA ini, tentu saja ini pun akan saya ganti keterangannya potongan AA. Nah, saya pindahkan di sini. Nah, ini sudah bisa menjelaskan bahwa gambar potongan dari bentuk benda kerjanya ternyata berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menggambarkan gambar potongan putar. Artinya di sini kita lihat posisinya atau bentuk dari penampangnya ini adalah silindris, sehingga kita harus menampilkan atau membuat garis sumbunya supaya lebih jelas bahwa benda kerja ini berbentuk silindris, begitu juga dengan ini. Artinya apa? Artinya di sini kita menjelaskan bahwa untuk penampangnya ini posisinya adalah di sumbu atau simetri. Nah, ini adalah cara yang pertama. Lalu bagaimanakah cara yang kedua? Untuk cara yang kedua, kita juga bisa menampilkan yang dinamakan gambar potongan putar, akan tetapi langsung digambarkan pada bagian dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Tampilkan lagi gambar pandangan depannya.
Nah, saya tampilkan di sini. Saya posisikan di tengah saja. Nah, kemudian kita potong. Kita potong sama. Akan tetapi kita langsung posisikan pada bendanya. Jadi ini saya tampilkan di sini. Ini saya ganti saja B. Jadi untuk menampilkan huruf pada gambar potongan itu harus dimulai dengan huruf A dan kemudian berurutan huruf B dan seterusnya. Jika pada satu lembar gambar kerja itu terdiri dari beberapa gambar potongan. Nah, saya tampilkan garis sumbunya seperti ini. Saya tarik garis ke sini. Nah, ini perlu kalian cermati bahwa untuk pemberian garis sumbu itu tidak boleh terlalu panjang, akan tetapi di sini pun juga menurut standar ISO itu kurang lebih keluar terhadap garis bendanya itu adalah 1 mili. Memang banyak sekali aturan yang harus kita cermati pada saat kita menggambar gambar teknik, khususnya teknik mesin. Nah, ini kita visible. Nah, seperti ini kita visible atau istilahnya di sini lingkarannya nih kita hilangi. Nah, ini kita hilangkan. Begitu juga bagian ini, lalu bagian ini. Nah, sedangkan garis ini tidak lagi menjadi garis tebal. Nah, kita ganti garisnya menjadi garis tipis 0,25. Maksudnya apa? Bahwa pada bagian ini bukanlah garis benda yang sebenarnya, tapi menunjukkan bahwa bentuk potongan atau bentuk penampang dari bagian ini lebarnya sekian, kemudian ini bentuknya radius seperti yang ditunjukkan di gambar 3 dimensinya. Jadi untuk gambar penampang yang harus ditunjukkan itu ada 2 cara. Bisa menggunakan model seperti ini dengan menunjukkan potongan AA, akan tetapi penampangnya ini harus terlihat pada gambar pandangan sampingnya. Nah, terus yang berikutnya kita bisa mencantumkan langsung pada gambar kerja, akan tetapi penunjukannya tidak boleh ditunjukkan dengan menggunakan garis tebal. Menggunakan garis tipis karena itu menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah penampang, bukan garis benda nyata atau garis tebal. Nah, contoh lain akan saya tunjukkan yaitu bentuk dari benda kerja yang mempunyai alur pasak seperti ini. Nah, bagaimanakah cara penggambarannya? Kita buat saja sheet baru. Saya ambil bendanya supaya lebih jelas. Kita bisa menggambarkan dengan arah pandangannya. Nah, seperti ini. Saya buat garis potongnya, perhatikan. Kemudian bagian ini harus kita tunjukkan posisi atau jarak dari lebar alur supaya gambarnya lebih jelas. Nah, dari sini baru kita bisa membuat garis potongnya. Nah, kita potongkan begini. Nah, sekarang ini saya ganti dulu hurufnya. Ini saya buat potongan AA.
Jadi sekali lagi, misalkan kita membuat gambar kerja, harus mengganti atau membuat huruf potongan itu dimulai dari A. Nah, seperti ini. Kemudian, jangan lupa dibuat yang namanya garis sumbu. Kita perpanjang seperti ini. Nah, kemudian bagian ini kita hilangkan. Kita visible, baru kita bisa memberikan, misalkan ini ya, kita berikan penunjukan keterangan ukuran yang nanti kita akan bahas tersendiri. Lebarnya ini bisa kita cantumkan di sini, atau kita bisa cantumkan dengan menggunakan radius di sini R2. Tapi tentu saja jika ini ada ukuran R2-nya, maka 4-nya di sini harus kita hilangkan. Jadi kita tidak boleh memberikan ukuran double. Lalu ini fungsinya untuk apa? Fungsinya digunakan untuk memberikan keterangan bahwa kedalaman dari lubang alur ini adalah 3. Akan tetapi kita harus memberikan garis bantu. Garis bantu yang bagaimana? Nah, garis bantu lingkarannya. Ini saya hapus saja. Nah, caranya seperti ini. Kita visible, kemudian kita ganti garisnya. Ini garis bantunya 0,25. Jadi pada garis ini kita memberikan tanda bahwa kedalamannya itu 3 mili seperti ini. Nah, bagaimana memberikan lubang alur baik kedalaman ataupun juga dengan panjang alur yang nantinya berpasangan dengan komponen lain yaitu pasak atau spi. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Jadi cara memberikan atau menunjukkan bentuk benda seperti ini yaitu dengan menggunakan gambar potongan putar. Apakah cara lain ada? Ada. Cara lain ya sama seperti yang tadi, artinya posisi dari penampangnya ini bisa kita geser ke dalam. Jadi kalau posisinya saya buat begini, oke. Nah, seperti ini. Oh maaf, ini saya rubah begini. Nah, biar sama. Kita buat garis sumbunya karena penting sekali. Utamanya adalah kita harus menunjukkan garis sumbunya apabila penunjukannya. Akan tetapi perlu diketahui garis terluar itu kita ganti menjadi garis tipis. Nah, seperti ini. Ini kita visible, kita hilangkan. Ini juga menjadi garis tipis. Nah, seperti ini. Artinya apa? Artinya bahwa ini tidaklah benda kerja yang garis benda yang sebenarnya, akan tetapi menunjukkan dari bentuk penampang yang fungsinya untuk mencantumkan yang dinamakan dengan kedalaman dari alur pasak. Nah, seperti ini penggambarannya. Jadi bisa menggunakan cara ini atau menggunakan cara yang bagian bawah. Nah, kalian menggunakan yang mana? Ya, tentu saja terserah kalian.
karena semuanya ini cara pencantumannya adalah benar. Biasanya pencantuman di bagian dalam itu apabila untuk mencantumkan gambar pandangan atau penampangnya di sebelah kanan tidak memungkinkan karena penggambaran komponennya terlalu banyak atau terlalu penuh sehingga memaksimalkan dari ruang gambar supaya proporsional. Demikian penjelasan saya. Semoga mewakili dari penjelasan gambar potongan putar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.